dan juga Ibu Reviewer, dan juga Desan Pembimbing PKM, Ibu Rusma. Mohon izin, apakah acara monefnya sudah bisa kita mulai, Bapak Muta? Mungkin tidak terdengar ya. Mohon izin Bapak Ibu Reviewer, apakah sudah bisa kita mulai? Ya, dimulai aja, Bu Sofia. Halo, dimulai aja, Bu Sofia. Ya, baik. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Kepala UPA PKK, Bapak Dr. Mutarida, kemudian Bapak Ibu Reviewer. Di sini telah bergabung bersama kita Bapak Ari Saputra, kemudian Bapak Yudi Fahrimal, kemudian juga ada Ibu Nafisa, eh, Bapak Hafin mungkin sebentar lagi ya bergabung ya Pak ya. Dan juga eh, Ibu Rusma ya, selaku Desan Pembimbing PKM, dan juga tidak lupa seluruh tim pelaksana dan juga panitia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu di room Zoom dalam rangka pelaksanaan Monef PKM tahap pertama. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman zahiliyah kepada zaman ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Mutarida untuk menyampaikan eh, susunan atau laporan kegiatan kita pada hari ini. Untuk waktu dan layar dipersilakan. Halo Bapak Mutarida, mohon maaf Bapak Ibu sepertinya ada kendala jaringan karena di lokasi beliau sedang padam listrik, mungkin sinyalnya hilang. Dengar suaranya. Halo Pak Mutar, Halo, sudah terdengar dengar. Bapak? Sudah dari suara saya dengar nggak? Oke. Halo Bapak. Baik, mungkin karena memang tidak bisa bergabung Bapak Mutarida karena sinyalnya ya baru terkonfirmasi beliau sepertinya memang benar-benar tidak bisa menyampaikan untuk laporan kegiatan kita pada hari ini. Izin Bapak Ibu kita lanjutkan. Ya, untuk tahap ini yaitu untuk kegiatan Monef PKM tahap 1 ini akan berlangsung tahap sesi presentasi dan juga tanya jawab serta diskusi dengan Bapak Ibu Reviewer. Tim pelaksana akan kita berikan waktu untuk persiapan selama 4 menit dan juga 10 menit presentasi. Adapun yang melayangkan slide PPT adalah dari tim pelaksana sendiri. Baik, sebelumnya Bapak Ibu Reviewer, apa bisa kita mulai langsung saja presentasi PKM-nya, Pak? Ibu? Bisa, Bu. Ya? Oke. Dimulai aja, Bu. Halo? Halo Bapak Ibu? Apa bisa kita mulai?
langsung Ya, ke presentasi? ya dimulai saja. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas konfirmasinya. Baik, kita persilahkan kepada tim pelaksana untuk memulai persiapannya. Oke, Sudah. baik. Silakan tim pelaksana untuk mengecek smooth dari PPT-nya dan juga sound-nya. Silakan Ketua boleh mencoba untuk cek sound terlebih dahulu dengan tim pelaksana. Halo, silakan Ketua tim boleh mengecek sound terlebih dahulu dengan tim pelaksananya karena waktu persiapan masih ada. Nah, ini ya. Mohon izin Ibu, apa boleh kita mulai sekarang? Ya, halo, 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 terdengar suara saya? Oke, waktu terdengar. persiapannya masih masih ada. Apakah Baik. mau dites terlebih dahulu soundnya? Apa nih? Eh, Baik, kepada Ketua, Saudara Fatullah, apakah suara saya terdengar jelas? baik. Suaranya jelas. Baik. Kepada Saudara Radiman Saputra, apakah suara saya terdengar jelas? Baik, jelas, jelas. Kepada Saudari Cut, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, terdengar jelas. Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada para dosen dan juga jajaran, serta yang terhormat kepada Ibu dosen pembimbing, para reviewer, dan juga teman-teman peserta yang kami banggakan. Baik, perkenalkan nama saya Nur Makfira yang pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya presentasi. Hari ini kami akan memperkenalkan sebuah produk inovasi yang lahir dari kepedulian terhadap lingkungan sekaligus kebutuhan sehari-hari masyarakat, sebuah solusi sederhana namun berdampak nyata, di mana melalui presentasi ini kami akan menunjukkan bahwa ide kreatif tidak selalu rumit, tetapi harus relevan, berkelanjutan, dan menjawab permasalahan di sekitar kita. Oleh karena itu, izinkan kami memulai presentasi dengan penuh semangat dan juga harapan. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan gambaran serta penggambaran yang jelas dan juga menarik serta bermakna.
Baik, tanpa berlama-lama, mari saja kita mulai dalam slide yang pertama. Kitiken, pasir kucing berbasis ampas tebu dengan teknologi odor lock sebagai eco-friendly bernilai ekonomis. Jadi, di slide ini tidak hanya akan menjawab mengapa Kitiken akan dibuat, tetapi juga mengapa Kitiken perlu ada. Baik, di next slide. Nah, dari sini kita akan memulai dengan pertumbuhan pemilik kucing, di mana jumlah pemilik kucing di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Nah, teman-teman, jumlah pemilik kucing di Indonesia itu tidak hanya meningkat setiap tahunnya, tetapi selalu meningkat dalam keadaan per hari, di mana ini menandakan sebuah kucing itu bukan lagi hewan peliharaan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Di mana ketika jumlah kucing meningkat, maka pertumbuhan pendukungnya pun ikut bertambah. Di mana pasir kucing bukan produk sekali pakai, melainkan produk rutinan dengan permintaan yang stabil dan juga digunakan setiap hari dan dibeli secara berulang. Artinya, pasir kucing bukan hanya kebutuhan, tetapi pasir kucing juga pasar yang nyata dan juga berkelanjutan. Lalu di snacknya ada kebutuhan pasir kucing yang meningkat, di mana pasir kucing menjadi produk rutin dengan tingkat permintaan yang stabil. Pasir kucing yang menjadi produk itu akan meningkat selama para pembeli yang akan memelihara kucing itu akan meningkat dengan populitas pemeliharaan kucing tersebut, di mana pasir konvensional berdampak negatif, bahan bentonit dan juga silika sulit terurai, menimbulkan debu dan juga berpotensi mengganggu pernapasan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa produk dari pasir kucing itu memiliki sulitika yang sulit diurai, di mana tersebut akan mengganggu pernapasan si kucing dan juga pernapasan si pemilik kucing. Oleh karena itu, kami mengolah limbah ampas tebu yang belum termanfaatkan, di mana limbah ampas tebu yang melimpah di Aceh namun belum dimanfaatkan secara optimal. Sering kita lihat bahwa limbah ampas tebu tersebut banyak yang berserakan di jalan yang tidak termanfaatkan secara optimal. Nah, dari situ kami akan mengolah limbah-limbah ampas tebu tersebut, sehingga yang pertama akan aman bagi kucing dan juga pemilik, yang kedua efektif menyerap cairan, yang ketiga minim debu, dan juga yang pastinya adalah berkelanjutan. Oleh karena itu, Kitiken hadir solusi pasar kucing ramah lingkungan, berbasis ampas tebu dan juga yang aman serta efektif dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada dampak jika tidak ada solusi. Yang pertama, beban lingkungan semakin besar. Limbah pasar kucing konvensional sulit diurai dan juga menambah pencemaran lingkungan. Lalu yang kedua ada risiko kesehatan bagi kucing dan juga pemilik serta limbah pertanian terbuang percuma yang tidak dimanfaatkan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fathullah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yaitu tujuan program. Nah, kami memiliki tujuan yang jelas untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan kucing dan masyarakat. Program kami bernama Kitiken, yaitu inovasi pemanfaatan limbah ampas tebu menjadi pasir kucing ramah lingkungan. Melalui program ini, kami memiliki 3 tujuan utama yang saling berkaitan. Nah, tujuan pertama adalah mengembangkan usaha Kitiken sebagai produk inovatif berbahan dasar ampas tebu. Kami ingin mengubah limbah yang selama ini kurang bermanfaat menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Pada tahap ini, fokus kami adalah pengembangan produk dan model usaha. Selanjutnya, tujuan kedua, menghasilkan pasir kucing ramah lingkungan. Pada tujuan kedua ini, kami menghasilkan pasir kucing yang memiliki kualitas baik, seperti daya serap yang tinggi, mampu mengurangi bau, aman bagi kucing, serta lebih ramah lingkungan dibandingkan produk konvensional lainnya.
Dengan demikian, kami tidak hanya menyelesaikan masalah limbah ampas tebu, tetapi juga menawarkan alternatif produk yang lebih berkelanjutan. Nah, yang terakhir, kami menciptakan usaha berkelanjutan. Menciptakan usaha yang berkelanjutan melalui pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai jual. Produk ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, membuka peluang usaha, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Jadi, inti dari program Kitiken adalah mengubah limbah ampas tebu menjadi pasir kucing ramah lingkungan yang bernilai ekonomi, sehingga dapat mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus menciptakan peluang usaha bagi masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurul Zafira. Baik, Bapak dan Ibu, slide berikut ini adalah bukti nyata bagaimana kami merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Kami tidak hanya sekadar merencanakan, tetapi kami membuktikannya melalui 5 keunggulan utama dari produk Kitiken. Yang pertama, eco-friendly. Berbeda dengan pasir konvensional, Kitiken terbuat dari ampas tebu yang merupakan bahan alami. Yang kedua, zero dust. Nah, masalah utama cat owner ini biasanya adalah debu pasir yang mengganggu. Nah, produk kami dirancang minim debu sehingga jauh lebih aman untuk kesehatan pernapasan kucing maupun pemiliknya. Ketiga, daya serap tinggi. Ini salah satu keunggulan teknis terbaik kami, di mana Kitiken mampu menyerap cairan hingga kurang lebih 250% dari berat awalnya dan memiliki kemampuan menggumpal dengan sangat cepat, yaitu hanya dalam waktu 15 detik saja. Yang keempat, kontrol bau. Kami menambahkan kandungan arang aktif alami di dalamnya yang terbukti sangat efektif untuk mengikat dan menetralkan bau tak sedap secara instan. Dan yang kelima, aman dan nyaman. Kami memastikan produk ini 100% aman untuk kucing karena bebas racun dan nyaman untuk digunakan sebagai kebutuhan sanitasi harian mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Radiman Saputra. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai proyeksi keuangan dari produk kami Kitiken, Bapak Ibu sekalian. Jadi, proyeksi Kitiken yang kami lakukan itu kami bagi menjadi 3 siklus produksi, di mana setiap siklus produksi tersebut kami memakai waktu selama 4 bulan. Dan setiap 4 bulan itu kami mengasumsikan bahwasannya biaya bahan dan operasional serta menghitung juga penyusutan alat itu berkisar di angka 2.900.000 sehingga total biaya produksi kami itu di angka 2.900.000 dan target dari biaya total produksi itu kami dapat menghasilkan 400 kemasan sehingga HPP yang kami tentukan itu berada di angka 7.250 per kemasan. Dan dengan mempertimbangkan hal-hal lainnya serta memberikan ruang untuk bisnis ini terus berekspansi dan juga terus akan bertumbuh, kami memutuskan untuk memberikan harga jual produk di angka 14.500 ataupun dibulatkan menjadi 15.000 dengan memutuskan bahwasannya margin profit itu sekitar 100%. Setelah menentukan hal itu semua, kami menganalisa break even point yang memberikan kami kepastian bahwasannya kami akan mengalami break even point ketika 56 kemasan kami ikut terjual. Dan untuk proses kegiatan kami membagikannya menjadi kegiatan yang sudah kami selesaikan dan kegiatan yang sudah kami selesaikan, kegiatan yang sedang kami lakukan proses, dan kegiatan yang sudah akan kami rencanakan. Dan kegiatan yang sudah selesai kami lakukan yaitu survei bahan baku, pembelian alat bahan, produksi awal, logbook, dan pembuatan konten IG. Yang sedang proses ialah percetakan kemasan dan perbaikan kualitas kemasan, sehingga rencana yang akan kami lakukan ialah melakukan produksi tahap 2, promosi pemasaran, dan konten di media sosial nantinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cut Putri Syura. Baik, pada saat ini kami menjelaskan tentang kendala dan solusi dalam proses produksi produk Kitiken. Nah, di sisi kiri terdapat kendala produksi yang kami hadapi, yaitu keterbatasan peralatan. Saat ini, proses penghalusan ampas tebu masih menggunakan blender rumah tangga dengan kapasitas kecil. Nah, hal ini menyebabkan beberapa dampak diantaranya. Waktu produksi menjadi lebih lama, kapasitas produk per batch masih rendah, tingkat kehalusan masih belum seragam, serta kesulitan dalam memenuhi target produksi dalam jumlah besar secara efisien. Nah,
Untuk mengatasi kendala tersebut, pada bagian kanan kami telah melakukan beberapa solusi. Yang pertama adalah optimalisasi proses produksi, yaitu dengan melakukan penghalusan bahan secara bertahap atau multi-batch, melakukan pengayakan agar ukuran partikel lebih seragam, serta menjadwalkan produksi secara berkala agar target tetap tercapai. Nah, selanjutnya kami juga melakukan peningkatan kualitas bahan dengan menambahkan tahap penyaringan setelah proses blender dan memisahkan partikel kasar untuk dihaluskan kembali sehingga hasil lebih konsisten. Nah, selain itu terdapat juga rencana tindak lanjut, yaitu pengembangan peralatan produksi dengan mengupayakan penggunaan mesin penggilingan berkapasitas lebih besar. Nah, serta peningkatan kapasitas produksi juga guna mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan. Nah, meskipun masih menggunakan peralatan sederhana, tim kami tetap mampu menjalankan proses produksi dengan baik dan menghasilkan produk sesuai dengan target tahap awal. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, Terima demikian. kasih. Baik, terima kasih tim Kitty Kene tim Ken sudah lebih ya, lebih dari 10 menit ya. Hampir lebih 2 menit memaparkan progres programnya. Baik, kita lanjutkan untuk diskusi dan tanya jawab oleh Bapak Ibu reviewer. Untuk itu kami mohon terlebih dahulu kepada Ibu Nafisah untuk bisa memberikan saran, masukan, dan arahan kepada tim. Kepada Ibu Nafisah, waktu dan layar dipersilakan. Halo Ibu Nafisah, apa masih bersama dengan kita di room Zoom? Ya, halo Ibu Safrida. Apakah suara saya terdengar, Bu? Kecil Bu suaranya. Coba saya aksen ya mungkin. Mohon maaf Bu, suaranya Apakah tidak lebih jelas, terdengar. Bu? Ya, sudah. Baik, silakan Bu. Oke. Mohon izin off cam ya, Bu, kalau begitu. Mungkin di sini Baik, siap. sinyalnya nggak ini. Karena tadi mati padam listrik juga di sini. Oh, oke, baik. Iya, sempat padam. Nah, eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat ya untuk tim apa nih produknya disebutnya? Pasir kucing. Kitty Ken pasir kucing dari Ampas Tebu. Chicken. Oke, tapi tadi cut temannya sebutnya Kitty Chain apa gimana gitu. Kenapa beda-beda? Kitty Ken tapi ya. Iya Bu, Kitty Ken. Kitty Ken. Oke, ya. Ini sebetulnya bagus ya ada presentasi dari awal supaya persiapan bagi kalian untuk nanti menuju PKP 2 ya. Nah, mungkin di sini belum banyak yang bisa dinilai karena progresnya belum ada begitu ya. Progresnya boleh saya tahu sudah sampai mana? Untuk progresnya kami masih di tahap awal produksi, Bu. Kami baru melakukan survei ke tempat bahan baku, baik itu di tempat pengolahan limbah tebu, melakukan pembelian bahan secara skala kecil, dan juga produksi skala kecil. Oh, oke. Berarti belum Halo? Ya, halo. Oke. Yang dijanjikan di bulan pertama apa ya? Di timeline waktu itu. Halo? Memang belum sampai ke produksi ya yang dijanjikan ketika awal proposal. Jadi ini baru persiapan produknya kan ya. Tapi setidaknya sudah membuat produknya ya. Sudah pernah mencoba membuat produknya ya kan?
Iya, Bu. Oke. Ya, mungkin saya ini ya memberi pandangan saja dari poin-poin penilaian yang nanti apa namanya dijadikan standar ya untuk penilaian PKP 2. Jadi yang pertama dari target luaran. Jadi saya lihat memang sudah cukup bersesuaian dengan permasalahan yang ada gitu ya dari apa namanya kendala di lapangan gitu sehingga dibuatlah atau diformulasikanlah produk ini ya. Tapi mungkin nanti bisa digambarkan lagi dengan data-data ya kalau ada pada saat PKP. Lalu nanti luarannya apakah ada HKI atau semacamnya yang yang sempat dijanjikan atau mungkin direncanakan. Kan kalau tadi dari masalah-masalah yang ada, lalu belum ada produk yang bisa mengakomodir permasalahan tersebut, berarti kan ini betul-betul baru begitu ya. Berarti ada potensi nanti untuk HKI begitu. Apakah sudah terpikir sampai ke sana? Kami sudah terpikir Bu untuk membuat HKI sendiri, tapi nanti kami akan koordinasi lagi dengan sesama anggota dan juga dosen pendamping apakah kami harapannya kami dapat membuat HKI sendiri, Bu. Hmm. Lalu terkait metode pelaksanaan, eh, kemutakhiran di sini ada kalau tidak salah kan ada quality control ya. Nah, eh, dalam pelaksanaan kalian ini proses quality controlnya bentuknya seperti apa ya? Yang pertama itu kami memastikan bahwasannya ampas tebu yang kami ambil itu benar-benar ampas tebu yang enggak berjamur ataupun enggak busuk gitu, Bu. Yang pertama. Yang kedua itu kami memastikan bahwasannya kami mencuci dan juga mengeringkan ampas tebu sampai benar-benar kering dan juga bersih. Selanjutnya sterilisasi dalam produksi juga kami lakukan sehingga kami harapkan dapat menghasilkan produk yang memang bagus secara kualitas. Oke. Apakah ada pengujian-pengujian tertentu terhadap si produknya? Mungkin kalau ada pengujian-pengujian produk untuk quality control itu bisa menunjukkan juga kemutakhiran gitu ya dari metode pelaksanaan gitu. Mungkin nanti bisa didiskusikan kembali ya. Oke. Eh, jadi misal ada keunggulan khusus gitu dari si pasir kucing ini ya, dari tadi ada keunggulan yang dibawa gitu. Nah, tapi dipastikan dulu melalui proses quality control gitu ya. Oh ya, tadi saya terlihat ini sifatnya biodegradable atau gimana ya? Apa bisa si pasir kucing ini bisa di flush ke toilet gitu atau bagaimana? Apakah ada kemungkinan ke sana? Kebetulan saya memang tidak pelihara kucing ya, tapi apa namanya kan sekarang sedang tren gitu ya, jadi sempat lihat-lihat juga di orang gitu. Ternyata yang diminati itu yang seperti apa gitu. Ini kira-kira nanti apa bisa di flush di toilet atau tidak ya? Izin menjawab Ibu, produknya bisa di-flush dalam toilet dikarenakan bahannya terbuat dari bahan alami dan juga mudah larut, Bu. Jadi bisa Oke. di-flush dalam toilet. Nah, mudah larut tadi memang sudah diuji ya. Sudah. Oke, nah mungkin maksud saya itu tadi dihubungkan dengan quality control tadi terkait kemudahan larut gitu. Ini kan sebetulnya salah satu upaya untuk mempertahankan quality dari produk kalian gitu ya untuk kedepannya nanti. Oke, secara tingkat kreativitas oke ya, cukup tinggi. Lalu target produksi kalian nanti berapa banyak ya?
kan sebetulnya kemarin sudah di proposal membuat arus kas gitu ya. Nah, dari situ sebetulnya kalian berencana memproduksi dalam 1 bulan misalnya produksi berapa banyak? Untuk optimisme produksi kami, per siklus itu kami menargetkan produksi sebanyak 400 kemasan, Bu. Jadi kami bisa membaginya per bulan ataupun dimulai ke bulan kedua, kami menargetkan produksi sehingga total produksi per siklus itu dapat ditempuh 1 siklus itu berapa lama? 4 bulan produksi, Bu. 4 bulan produksi. Oke, 400 kemasan. Menurut kalian itu rasional? Untuk sekarang dengan alat produksi kami yang hanya cuma bisa memproduksi skala kecil, mungkin kami akan mencari eh, solusi untuk bisa langsung memproduksi dengan skala besar, Bu. Baik itu menggunakan blender yang mempunyai kapasitas yang lebih besar ataupun hal-hal lainnya yang membantu kami untuk mencari cara jalan lain untuk memproduksi lebih besar nantinya. Oh, oke. Berarti itu masih dipertimbangkan gitu ya, masih dipikirkan ya. Ya, tapi target kami tetap melakukan produksi semaksimal mungkin. Oke. Oke, lalu terkait pelaksanaan tadi ya, sebentar saya cek tabel jadwal. Oke, oh ini saya ketemu jadwal di bulan pertama itu kalian persiapan dan produksi. Jadwal di bulan kedua ini masih bulan pertama kan ya? Jadwal di bulan kedua itu kalian pengemasan dan standarisasi produk. Standarisasi produk ini maksudnya apa ya? Standarisasi sekaligus pemasaran. Standarisasi produk pemasaran itu kami gimana kata seperti melihat bahwasannya di pasar itu standar dari pemasaran kita itu berapa kilogram per kemasan gitu, Bu. Kami menargetkan 1 kilogram per kemasan, tapi kami membuat kemasannya itu lebih standar dengan pasar gitu, Bu. Seperti ada komposisinya, membentuk kemasan yang sesuai lah dengan pasar. Em, tapi produksi ini dari bulan satu, produksi dulu atau standarisasi dulu ini maksudnya? Produksi Kalian produksi Jadi, baru dengan eh, Um, mungkin Bu, kami jelasin bahwasannya kami membagi PJ-PJ untuk produksi dan juga standarisasi produk. Jadi nggak semuanya tim kami itu bergabung ke produksi. Memang bergabung, tapi mereka juga sembari melakukan hal-hal yang merupakan keperluan untuk standarisasi produk, baik itu dalam desain kemasan maupun memperbarui hal-hal yang diperlukan dalam standarisasi produk, Bu. bukankah berarti dia sebelum ya, sebelum produksi? Karena tadi sepertinya standarisasi yang dimaksud seperti mempelajari dulu di pasar gitu, apakah cocok atau tidak gitu ya. Saya masih agak bingung soalnya dari kata-kata standarisasi gitu. Karena tadinya bayangan saya standarisasi, oh ini mungkin sudah yang ke arah quality control dan sebagainya gitu. Apakah menerapkan atau mengambil standar-standar tertentu gitu. Ya, misalnya kami melakukan ini, Bu. Untuk standarisasinya itu eh, kami pertama melakukan produksi tersebut, kami mewawancarai beberapa responden untuk kami tanyakan dan untuk mendapatkan feedback dari responden tersebut mengenai produk kami, Bu, sebelum kami melakukan pemasaran. Dan juga standarisasi yang lain contohnya itu kami menggunakan memproses NIB, Bu, untuk bisa dilakukan pemasaran. Oke,
Oke, selanjutnya, jadi maksud saya nanti disesuaikan saja ya kan, karena di proposal kan sudah masuk gitu ya. Nanti tinggal dijabarkan saja supaya si jadwal pelaksanaan yang memang direncanakan di awal itu bersesuaian dengan yang dilakukan. Oke, next. Tadi terkait kekompakan tim ya, mungkin untuk presentasi nanti bisa dilatih kembali. Kebetulan kan kita ada beberapa kali Monef ya, kesempatan Monef. Nah, teman-teman nanti mungkin bisa melihat video-video PKP yang dari tahun-tahun sebelumnya ya untuk PKM supaya terlihat presentasinya lebih kompak ya. Tapi tidak masalah, ini baru yang pertama dan mungkin belum sempat menjalankan banyak program ya karena baru beberapa minggu dan sudah masuk pekan ujian juga ya. Nah, terkait potensi khusus tadi ya ada yang hak kekayaan intelektual, terus tadi bagus sudah dipikirkan terkait NIB dan sebagainya ya. Itu mungkin lebih ke ini ya, bukan standar tapi legalitas gitu ya. Nah, lalu untuk keberlanjutan. Nah, rencana keberlanjutannya ini seperti apa? Gitu. Kan kita harapannya program ini tidak berhenti ketika si PKM-nya selesai gitu. Tapi ada rencana keberlanjutan. Apakah sudah dipikirkan ke arah sana? Ya, sebenarnya target kami untuk membuat produk ini memang untuk jangka panjang, Bu. Jadi kami mengambil jenis ampas yang memang secara ketersediaan itu punya banyak stok, apalagi di Aceh, Bu. Kami memilih ampas tebu juga sebagai salah satu opsi bahwasannya bahan baku ini dapat kami temukan terus-menerus, Bu, sehingga produk yang kami hasilkan nantinya nggak putus setelah PKM ini selesai, Bu. Oke, Bu Safrida, mungkin itu dulu Bu dari saya. Baik, terima kasih Bu Nafisa atas saran, masukan, dan arahan untuk tim. Tadi ada beberapa saran dan masukan dari Bu Nafisa, itu terkait HKI, kemudian perlu cek kembali ya dengan program yang sudah dijanjikan dengan timeline-nya, kemudian juga perlu pengujian untuk quality control, dan perlu ditekankan lagi standarisasi produk yang seperti apa ya dari tim sendiri. Kemudian juga terkait juga video teknik presentasi nanti mohon dipelajari di PKP ya, video-video PKP yang ada di YouTube. Nah, baik, Oh iya, selanjutnya satu lagi kita Bu Safrida. Mohon maaf tadi ya silakan tertinggal Bu. ketika bicara tentang keberlanjutan. Mungkin nanti, tapi itu memang setelah pelaksanaan ya. Mungkin bisa dilihat adakah peluang-peluang untuk diversifikasi produk gitu dan sebagainya. So, supaya terlihat keberlanjutannya tadi. Itu saja Bu Safrida. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nafisa. Kita lanjutkan untuk kedua Bapak Hafinuddin. Bapak Hafid, apakah masih bergabung bersama kita? Halo Pak. Tidak bisa. Bu Safrida. Oh, Mungkin Bapak Ari ya Pak. yang terakhir Halo ya. Pak. Sekarang habis ini ya. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Halo Bapak Ari. Bu Safrida, sudah kedengaran? Sudah kedengaran, Halo Pak Bu Ari. Safrida? Iya Pak. Halo Bu Safrida. Ya, suaranya masih putus Pak. Mohon maaf Pak. Oh, oke, ini jaringan saya. Ini udah kedengaran Bu Safrida? Di saya jelas Bu Safrida. Oh ya? Oh, mungkin jaringan saya ya. Mohon maaf, mohon maaf. Saya tidak terdengar soalnya putus-putus. Mohon maaf Pak Ari. Ya, baik, kita persilahkan ke Pak Ari. Mungkin Pak Hafin tidak sedang sibuk mungkin ya Pak ya. Kita mohon kepada Pak Ari untuk saran, masukan, dan arahan kepada tim. Kami persilahkan waktu dan layar.
Oke, baik. Terima kasih Bu Safira. Saya minta giliran duluan karena saya ada acara di sini ya. Eh, Bu Nafisa kedengaran Bu Nafisa? Karena Bu Safira sebenarnya kebanyakan awan itu, makanya dia nggak kedengaran. Terdengar, Pak. Rekan-rekan pelaksana PKM gimana? Fatul, Terdengar Pak, cuman rada kecil suaranya. kecil ya. Nurul sama Cut Putri dan yang lainnya, terutama Radiman, kedengaran? Dengar Pak, terdengar jelas-jelas. Terputus gitu, Pak. Ada. Oke ya. Beberapa terputus-putus, beberapa kedengaran kecil, yang lain juga ada yang kedengaran jelas ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik ketika saya bicara. Ya baik, tadi sebenarnya itu kan ada beberapa poin yang perlu kalian pahami ketika PKP 2 ya. Ini karena ini tahap pertama, Monef dan Pak Mutarida juga sudah pesankan ke saya bahwa ini adalah untuk pembekalan sifatnya, bukan untuk mengkritisi ya, karena ini Monef pertama. Dan sebenarnya pertanyaan Bu Nafisa tadi itu pertanyaan yang sifatnya untuk memberikan masukan kepada kalian. Dan dari hal yang saya ikuti dari cara kalian menjawab, ini mohon maaf kepada Ibu Pembimbing ya, Bu Rusma, kayaknya perlu di briefing awal lagi semuanya agar bekerjanya dengan sistematis maksud saya, karena itu akan terlihat nanti di PKP 2. Nah, yang mau saya komentari pertama, sebenarnya tadi pertanyaan-pertanyaan penafsir saya itu ikut dari parameter variabel penilaian yang ada di PKP 2. Dan kalian bisa lihat itu di buku panduan sebenarnya. Nah, saya belum jauh saya bicara mengenai hal itu, yang mau saya bicarakan hanya masukan saja terkait dengan proposal ini. Ada perubahan jadwal posting di media sosial. Yang bulan Mei, bulan Juni, bulan Agustus ada perubahan nggak? Kalian ikut kan kemarin ketika Dermawa buat Zoom untuk pembekalan pelaksanaan? Halo, mau direspon? Untuk ikut ke dalam Zoom-nya kemarin, saya sendiri berhalangan, Pak, karena ada UAS di kampus. Oh, ada halangan berarti ya. Yang nggak berhalangan siapa? Yang kebetulan lagi nggak datang bulan. Yang nggak berhalangan. Siapa? Ini Nurul Zafira ini dari tadi saja diam saja. Gimana, kamu ikut nggak? Kebetulan kemarin pas Zoom sama orang Single Mawa, kebetulan saya ikut, Pak. Nggak ikut. Ada perubahan jadwal mengenai posting di media sosial? Perubahan jadwal? Kalian tahu jadwal postingan di media sosial kan? Iya, tahu Pak. Nah, tahu bulan berapa aja? Kemarin tanggal berapa? Nggak dicek di ini. Nggak, saya tanya bulan aja, bulan berapa aja? Bulan Juni, bulan apa lagi kemarin nih? Nggak ada perubahan jadwal kan? Kalau untuk perubahan tidak ada, Pak. Karena seingat saya di grup kayaknya ada perubahan jadwal. Oke, kalau nggak ada perubahan jadwal kan dari bulan Mei itu. Oke, dari bulan Mei. Maksud saya begini ya, nanti ketika PKP 2, reviewer itu tidak akan punya kesempatan cukup untuk menggali potensi yang kalian bicarakan semua tadi. Oke. Nah, biasanya reviewer itu juga dikejar-kejar deadline sama Belmawa. Kasihnya 3 hari menjelang PKP 2, baru dikasih semuanya. Setelah itu 3 hari kemudian kita PKP 2. Oke, mau dipahami ya. Jadi saya buka internal di PKP 2 itu seperti apa, psikis di reviewernya. Nanti, di mana reviewer menggali potensi kalian, salah satunya di akun media sosial kalian. Oke. Artinya jadwal postingan itu kan ada tentatif mengenai konten-konten yang harus dibuat. Kalian harus elaborasi konten itu melebihi nilai tentatif yang dibuat di buku panduan. Kenapa? Karena hanya di situ salah satu cara kalian untuk mendekati psikologi reviewer. Disitulah dia akan lihat bagaimana tata kelola, urutan, sistematika, dan cara berpikir kalian melaksanakan program. Oke, bisa kedengaran ya? Halo? Ya, bisa Pak. Bisa Pak, bisa Pak. Oke.
Nah, maksud saya adalah siapa di tim kalian yang bertugas sebagai editing dan terkait publikasi hal-hal yang berkaitan dengan program yang kalian laksanakan. Sebaiknya, dan memang sebaiknya begitu, potongan-potongan gambar yang ada di Instagram, yang ada di akun-akun media sosial kalian, terutama kebanyakan PKP2 itu di Instagram ya, itu dalam bentuk video. Jelaskan tahapan demi tahapan secara sistematis sesuai dengan apa yang ditanya Bu Nafisa tadi. Nah, cara kalian mengelaborasi apa yang sudah kalian lakukan itu menunjukkan kalian tidak ikut timeline. Padahal di bahasa satu butir penilaian itu apakah kalian mengikuti jadwal yang sudah kalian buat sendiri di proposal. Tentatifnya seperti apa? Nah, kenapa saya menjaga jadwal postingan? Karena di situ awalnya bermulanya. Kalau sudah terlewat jadwal postingannya, itu menjadi nilai salah satu penilaian buruk untuk PKP2. Padahal di jadwal pertama itu harus bicara hal mengenai fundamental pelaksanaan program semua di awal. Nah, oke, kita bereskan semua cara berpikirnya secara sistematis. Oke, bicara dari timeline. Nah, dari timeline itu, kalian mulai dari persiapannya, kita bicara pelaksanaan di sini. Apa pelaksanaan yang penting di sini? Pertama adalah mulai dari persiapan. Kedua, pembuatan produk. Yang ketiga, pengemasan. Yang keempat, penjualan. 4 tahapan utama itu. Nah, 4 tahapan utama itu dibagi dalam timeline yang kalian buat dalam proposal itu. Yang harus tertuang dalam konten media sosial. Yang tanggalnya juga sudah ada. Jadi sebenarnya kalian terikat semuanya dalam aturan yang sudah dibuat. Nah, kalau itu misalnya kacau balau, kalian akan bolak-balik menjelaskannya. Sehingga sebenarnya produknya bagus, tapi pelaksanaannya tidak sistematis. Sehingga inti-inti dari penilaian itu yang mau ditarik refer itu tidak ketemu dari apa yang sudah kalian laksanakan. Itu yang mau saya komentari dari sekian banyak pertanyaan Bu Nafisa tadi. Nah, coba ketemu lagi deh dosen bimbing, briefing lagi semua awal, buka lagi timeline kalian, lihat lagi kapan jadwal postingan, siapa yang bertugas sebagai orang yang mempublikasikan semua kegiatan kalian, sebaiknya dengan video. Itu yang harus dilihat lagi kembali ulang, baca lagi panduannya, lihat lagi tanggal deadline-nya, baca kembali proposal kalian, lihat lagi target luarannya. Ingat, ada 4 tahapan mekanisme utama, yaitu mulai dari kesiapan, pembuatan, pengemasan, pendistribusian. PKMK agak bergeser ya dari tahun-tahun bulan 5 tahun terakhir ini, yang awalnya fokus bagaimana menjual saja, tapi hari ini lebih fokus kepada intelektualitasnya, kreativitasnya, dan di produknya sudah bagus maksudnya, buktinya udah lolos, saya lihat baca juga udah bagus kan. Sekarang provingnya, buktikan bahwasanya apa yang kalian buat itu benar-benar realistis sesuai dengan pelaksanaan. Itu aja sebenarnya. Nah, kita harus membongkar semua ini jadwal itu agar tidak pura-puranda. Kalian nggak bisa bergerak sendiri, seberautan, tanpa ada timeline, tanpa ada guideline. Nggak bisa seperti itu. Nanti akan ketika menyusun konten juga akan bolak-balik, orang bingung melihatnya, urutan kontennya. Nah, di Instagram nanti kan konten itu kan berurutan, konten pertama. Kalau bisa dikasih judul, ini persiapan, ini tahap proses pembuatan bagian A, bagian B, bagian C, itu dibuat semua. Sampai nanti pada tahap testimoni misalnya dari pelanggan, terkait dengan standarisasi yang dibicarakan Bu Nafisa tadi. Itu yang bisa pahami ya, itu masukan saya yang pertama. Yang kedua adalah, benar kata Bu Nafisa, yang kalian bicarakan itu legalitas sebenarnya. Itu ada di tahapan keberlanjutan produk ini. Kalian mau keberlanjutan ini seperti apa? Tidak harus misalnya sampai sertifikasi, tapi dalam konten media sosial nanti yang kalian buktikan dengan video itu, kalian sudah menunjukkan proses kegiatan kalian ketemu dengan dinas A, dengan dinas B, untuk mensertifikasi produknya. Kalian sudah bicara dengan pelanggan, kasih testimoninya, bagaimana kenyamanan kucing itu untuk menggunakan produk kalian, itu sudah mulai bicara ke sana. Baca lagi deh buku panduan PKM. Nah, bicara standarisasi itu, legalitas itu adalah bicara jangka panjang. Agar produk kita siap layak pasar secara masif. Di kegiatan kalian, poin ketiga, terkait dengan keberlanjutan, kalian sudah bisa juga nanti di akhir sebenarnya itu tahapannya. Di akhir nanti, kalian sudah bicarakan mengenai, kalian sudah berupaya untuk menegosiasi, diplomasi dengan pasar-pasar atau tempat-tempat ataupun misalnya apa ya, jaringan market yang bisa menjualkan secara skala nasional.
Nanti di browsing siapa yang punya skala nasional memasarkan kitiken ini, pasir kucing ini. Nah, harus terjadi ya Dede. Tapi itu nampak di video itu. Dan kalian berikan maksudnya apakah video itu dalam bentuk teks nanti penjelasannya atau justru dalam bentuk voice suara. Jadi sambil video itu berjalan ada voice-nya, ini adalah tahapan kami untuk berupaya agar produk ini bisa menembus pasar nasional. Nggak harus terjadi, tapi ada langkah ke sana. Itu yang bicara keberlanjutan, dan itu poinnya kan cukup tinggi di nilai PKP 2. Nah, tahapan langkah-langkah itu yang penting ditunjukkan. Tapi itu nanti di akhir. Oke? Nah, jadi dibongkar lagi semua. Nggak bisa kalian kerja sembrotan begini tanpa ada guideline. Lihat lagi timeline kalian, lihat lagi konten media sosialnya, kapan postingannya, siapa mau publikasinya, lalu nanti lihat lagi core inti dari PKMK, dari mulai persiapan, berarti itu nanti yang ada di konten media sosial. Mulai pembuatan, berarti itu. Mulai dari pengemasan, berarti itu juga. Mulai dari nanti sampai ke pendistribusian atau penjualan. Nah, itu harus ada semua alurnya itu di konten media sosial. Oke, berikutnya masukan saya adalah yang ditanyakan Bu Nafisa tadi, bicara standarisasi, padahal itu ada di timeline kalian. Standarisasi itu, coba deh, saya minta tolong siapa yang punya, yang pegang slide. Coba tampilkan slide kalian yang terkait dengan kelebihan kitiken tadi. Saya minta tolong, siapa yang pegang slide-nya? Fatul. Oke, ini. Nah, eco-friendly, zero dust, daya serap tinggi, kontrol bau, arah aman dan kenyamanan. Ini harus dibuktikan proving-nya secara nyata. Mulai misalnya dari eco-friendly. Eco-friendly tadi seperti bilang bisa nggak di flush di toilet? Setahu saya kalian bilang tadi dia punya daya serap tinggi, dia akan menggumpal. Bisa nggak di flush di toilet kalau dia menggumpal? Oke, itu harus dibuktikan dengan video. Ingat, PKP 2 itu nggak punya banyak waktu kita ketemu dengan reviewer. Yang kedua, itu yang dimaksud dengan standarisasi. Yang kedua, zero dust. Zero dust itu seperti apa? Ada kucingnya yang menggunakan produk kalian nanti. Buktikan dia nyaman nggak dengan pasirnya itu. Buktikan ada customer juga di situ. Bagaimana setelah itu ada testimoni customer setelah 3 atau 4 hari penggunaan. Itu standarisasi yang awal maksudnya. Belum bicara legalitas, sertifikasi, keamanan produk yang lain-lain. Kalian nggak bisa menuju ke sana karena itu langkahnya panjang. Tapi standarisasi produk kita di level customer, terutama kalian sudah bagus menentukan spesifikasi, ini kan kelebihan ya, spesifikasi teknis, kelebihan produk dibandingkan dengan produk lainnya. Kan itu sebabnya revert di tahap proposal kalian diloloskan. Ada poin-poin ini, dan itu harus di-proving, dibuktikan. Nah, daya serap tinggi. Nanti saya kebayang bagaimana kalian membuktikan pasir itu kalian siram dengan air, dia nggak mengumpal ya. Benar nggak persentase daya serap airnya sekian? Itu harus dibuktikan. Kenapa demikian? Karena sekarang PKP 2 itu agak bergeser penilaiannya ke tingkat daya kreativitas. Artinya level akademiknya, intelektualnya yang digali lebih dulu, baru kemudian terkait dengan sellingnya, menjualnya. Dan itu sudah berlaku 5 tahun terakhir. Nah, bagaimana kalian menunjukkan level kreativitas, intelektualitas tadi? Ya dari membuktikan apa yang sudah dijanjikan ini. Diketikan ini yang ada di slide ini. Nah, itu runtun videonya. Jadi mulai dari pengemas, pembuatan, tahapan pembuatan itu dibuat satu demi satu stepnya. Bagaimana kalian? Dibuat videonya semua. Agar memang benar. Dan ini timeline-nya benar nggak sesuai dengan timeline kita. Itu disesuaikan. Jadi nanti ada step-step di Instagram itu kan ada potongan-potongan video itu. Nanti kasih judul. Karena saya sudah melihat berkali-kali video-video orang yang bagus itu begitu dia buatnya. Harus saya cocokkan dengan tandanya. Benar. Di situlah dia mulai memposting. Nanti dalam potongan-potongan video itu, nanti dibuat klasternya. Potongan video itu dimasukkan ke dalam folder besar dalam Instagram itu yang menjadi nilai konten tentatif yang ada di publikasi sesuai dengan panduan. Paham ya? Jadi kan ada 3 tahapan itu. Kan ada tahapan pertama apa di konten media sosialnya. Itu, kalian nggak bisa gitu aja. Itu di breakdown semua. Nanti diriletkan seperti kata Bu Nafisa dengan apa namanya timeline yang kalian buat di proposal. Nanti sesuaikan dengan core inti PKMK. Nah di core inti ini sebenarnya saya mau kasih masukan tadi terkait dengan standarisasi. Nah hal-hal itu yang
perlu saya kritisi dari awal ya. Agar nanti kita enak di Monef kedua, ketiga untuk melihat kalau kalian bekerja itu sudah terstandarisasi sesuai dengan tahapan maksudnya. Kalau enggak, nanti kalian, saya yakin nanti di kontennya akan sembrau, akan bolak-balik. Orang nggak bisa baca runtun kegiatannya dengan baik, si reviewernya. Oke, misalnya dia kontennya ada, tapi kan kita target kita, saya yakin juga Bu Risma, ini kan peluang besar ya, karena nggak banyak yang lolos. Saya apresiasi besar lah untuk kelompok ini. Kita maunya yang terbaik. Hanya coba lihat lagi, briefing lagi. Sehingga nanti di konten itu teratur secara sistematis, sesuai dengan timeline, sesuai dengan core PKMK, sesuai dengan luaran yang diinginkan. Dan itu diatur. Makanya harus ada di tim kalian itu seksi publikasi yang khusus untuk memanajerial itu. Nah, di situ nanti reviewer bisa bongkar habis-habisan karena dia ketemu dengan kalian hanya 10 menit nanti. Saya kalau punya paling kasih waktu cuma 5 menit nanti ketemu dengan kalian. Kapan bisa bertanya? 3 pertanyaan udah habis waktu kami nanti. Nah, kami bisa dekatkan diri dengan kalian yaitu dengan konten tadi. Kita bongkar nih, benar nggak pelaksanaannya. Nah, bagaimana cara? Ya kalian harus interaktif berkomunikasi dengan orang yang nonton itu. Nah, itu ya masukannya ya. Kita tetap ngasih masukan targetingnya bisa pindah. Cita-cita yang sudah lama yang nggak pernah terwujud. Dan ini kesempatan kan karena pesaingnya nggak banyak. Terus terang yang lolos secara nasional itu nggak banyak sekarang ini, minim sekali. Tapi di satu sisi membuktikan kalian memang bagus secara tim, secara proposal. Kalian mampu menjadi pemenang di saat-saat sulit. Nah itu yang saya apresiasi luar biasa. Nah makanya saya punya harapan besar terhadap tim ini. Apalagi produknya cukup marketable lah, sesuai dengan market hari ini, pasar hari ini. Nah, itu mulai diatur jadwal itu sampai pada testimoni konsumen nanti segala macam itu mulai di-arrange dari sekarang. Agar nanti pada poin kalian bicara mengenai penjualan itu tidak sifatnya hanya klaim sendiri. Saya sudah berhasil menjual segini. Nah, itu nanti di Monef berikutnya lah kita bicarakan itu. Tapi yang pertama saya masih masukkan bongkar lagi semua cara kalian mengatur kegiatan pelaksanaan. Pak, nggak cepat kali ya, memang cepat kali, memang waktunya kan cuma 3-4 bulan. Nggak lama, nggak terasa, itu nanti akan langsung Monef. Sekarang PKP 2 nggak nunggu bulan 10, bulan 11, kadang bulan 9 langsung udah buka. Karena dia jadwal udah selesai kan. Jadi belum mau udah bergerak begitu sekarang. Jadi nggak ada lagi waktu istirahat untuk adik-adik. Saya tahu bebannya berat ya bagi Ibu Rusma sebagai pembimbing. Tapi kalau mau membuktikan ya kepada tim ya, ini saatnya membuktikan kuasa kita yang tidak pernah timnas, itu pembuktian diri yang luar biasa. Di saat kondisi sekarang ini memang nggak banyak tim yang lolos untuk pendanaan. Nah, saya hanya itu aja. Buat lagi secara sistematis. Mudah-mudahan ada yang nyatat tadi, karena saya lihat nggak ada yang nyatat ya. Semua dengar aja. Apakah memorinya cukup untuk melihat sistematikanya. Jadi mudah-mudahan Bu Rusma juga karena sudah hadir bisa memberikan komando ya arahan terkait dengan timnya. Yang penting adalah sistematika tadi. Dia lagi konten-kontennya semua. Apa yang menjadi pelaksana sudah bagus aja lagi sekarang. Saya pikir itu Bu Sabrida yang mau saya komentari terkait ini. Karena ini tahap pertama ya. Nanti di Monef kedua juga saya tinggal mengejar apa yang saya bicarakan di hari ini. Terima kasih Bu Sabrida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ari atas masukan, saran dan juga arahan kepada tim. Tadi ada beberapa catatan ya terkait masukan yang diberikan oleh Bapak Ari, terutama di konten media sosial itu perlu ditekankan lagi terkait dengan tahapan dari kegiatan, kemudian juga disesuaikan juga dengan timelinenya, dan juga video perlu ada teksnya, kemudian juga penjelasan, dan perlu juga ada video testimoni ya dari customer, dan juga perlu dimasukkan terkait konten kolaborasi, bisa dengan mitra misalkan. Baik, kita lanjutkan. Kita mohon kepada Bapak Yuhdi Fahrimal. Halo Bapak. Ya, Halo Bapak Yudi. halo. Halo Pak. Ya, Ya, halo. Bapak. Bisa dengar ya?
Bisa, Pak. Oke. Bapak, Pak Yudi, kita mohon untuk bisa memberikan saran, masukan, dan arahan kepada tim untuk waktu dan Ya, layar dipersilakan. baik. Terima kasih Bu Safrida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas waktu yang diberikan, atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Sebenarnya poinnya mirip dengan apa yang dikatakan oleh Bu Nafisa dan Pak Ari tadi sebenarnya. Terlebih secara teknis apa namanya rahasia penilaian di PKP 2 sudah disampaikan oleh Pak Ari. Harapannya memang kawan-kawan dari Kitiken itu bisa menindaklanjuti apa yang masukan-masukan apa yang diberikan oleh reviewer pada hari ini. Saya mau garis bawahi begini. Saya pikir ini apa namanya bahan-bahan untuk apa namanya bahan dokumennya ternyata baru proposal ya yang dikirimkan oleh Pak Kepala UPA tadi ternyata cuma proposal gitu. Sehingga kita tidak melihat, kita hanya mendengar apa yang sudah dilakukan. Oke, ini bisa dimaklumi karena memang ini sebenarnya baru Monef 1 lah ya, nanti akan disempurnakan pada Monef 2. Cuman catatan-catatan seperti saya paling penasaran itu adalah keberlanjutan dari suplai bahan baku. Betul kayak Bu Nafisa bilang tadi bahwa ini pertanyaan mendasar saya ini bahan bakunya nanti ini tetap akan tersedia nggak ya? Atau jangan-jangan keberlanjutan dari usaha yang mau kalian bikin ini nantinya akan terhambat hanya karena gara-gara bahan baku gitu. Yang kedua apa namanya? Ini baru selesai di tahap berapa sebenarnya kegiatan kalian ini? Tadi juga sebenarnya sudah disampaikan oleh ditanyakan oleh Bu Nafisa. Banyak hal yang sudah ditanyakan Bu Nafisa. Mau saya tadi barusan Pak Muhtarida, Pak Muhtarida juga kirim Instagramnya kalian. Eh, Fokusnya memang sebenarnya adalah bagaimana kalian bisa melaksanakan semua proses yang sudah dijanjikan di dalam proposal plus luaran-luaran yang sudah dijanjikan. Konten-konten karusel dalam Instagram sepertinya itu sangat penting. Karosel-karosel tentang bukan cuma tentang produk. Sekarang kan tren media sosial itu lebih kepada khalayak pengen tahu apa, bukan cuma pengen tahu produknya kalian, tapi ada informasi, ada knowledge yang mau kalian kasih ke apa namanya ke khalayak. Ini dari kacamata saya sebagai orang ini ya, orang komunikasi ya. Jadi di komunikasi digital, trennya anak-anak sekarang itu, trennya followers itu, kalau kalian mau lihat trennya adalah kita pengen, jadi followers itu pengen, apa netizen itu pengen diberikan informasi. Jadi bukan cuma kalian mau ngiklanin Kitty Kane, itu produknya kalian, tapi juga ada knowledge yang kalian deliver ke apa namanya ke khalayak ya ada informasi. Nah, tentu saja walaupun apa namanya jadwal yang perlu kalian penuhi kan jadwal posting Instagramnya atau sorry jadwal posting media sosialnya tadi sudah Bu Nafisa sudah bilang di tanggal 6 dan tanggal lain-lainnya. Tapi kan di luar itu kalian masih boleh masih bisa untuk ini kan masih boleh boleh saja untuk mau mau ngepost apapun yang terkait dengan informasi bukan cuma produk maksudnya, tapi juga informasi-informasi yang bisa menambah pengetahuan netizen kalian, followersnya kalian, sehingga sepertinya dengan jangkauan seperti itu, engagement kalian sama impresi impresi followers kalian bakal bakal naik deh. Saya kasih contoh, itu yang kita lakukan misalnya di Instagramnya Kampus UTU dan TikToknya Kampus UTU dalam 2 tahun terakhir terjadi peningkatan yang juga cukup signifikan. Misalnya sekarang misalnya naik followersnya karena memang ada informasi yang bisa mengengagement, mengimpresi calon 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 apa namanya calon yang sangat potensial calon followers potensialnya kita. Nah, eh, terkait dengan Kitiken ini saya kira kalian perlu apa namanya konten kreator memang. Jadi admin media sosial kalian itu adalah seorang konten kreator yang berpikir bukan cuma memproduksi Kitiken ini produk kalian, tapi dia memikirkan konten untuk mengengagement, meningkatkan impresi dari apa namanya dari produknya kalian. Jadi kalau kalian cuma sekedar jualan apa namanya jualan pasir eh, kucing gitu ya, yang ramah lingkungan berbasis ampas tebu, lalu apa apa
informasi apa yang khalayak kalian pengen dapatkan gitu loh. Bisa ya Fatulullah ya. Jadi itu Bapak Bapak yakin Kak ada sih yang bisa menjadi konten kreator di antara kalian. Bapak sepakat yang disampaikan oleh Pak Ari tadi, jangan cuma apa namanya, jangan cuma foto atau flyer yang kalau masukkan, tapi perbanyak video itu juga juga menjadi satu hal penting dalam konten media sosial kita. Itu sih sebenarnya catatan-catatannya. Bapak nggak ngomong banyak lagi karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Nafisah secara sangat-sangat teknis, ditanyakan oleh Bu Nafisah dan disarankan oleh Pak Ari sebagai apa namanya reviewers nasional. Dia sudah buka dapurnya, kira-kira PKP 2 nanti ditanya bakal begini loh. Gitu sih sebenarnya. Itu saja Bu Safrida saya kira. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan lagi dengan timelinenya. Baik, kita lanjutkan. Kita mohon kepada Bapak Hafin. Halo Bapak. Halo Bapak Hafin. Ya, ya Bu. Ya, Mohon ya maaf Bapak. ya, sedang di lapangan, sedang dengan nelayan Ah, ini. Ya, Oh siap Pak. Siap ah, Pak. Ya. ya. Baik Bapak. Saya tadi ya mungkin saya lanjutkan aja singkat saja karena dari tadi saya cuma menyimak saja, nggak bisa berkomentar banyak karena sedang wawancara dengan nelayan juga. Baik Pak, Eh, silakan Pak. ya, eh, jadi eh, dari yang disampaikan sama Pak Ari dan juga Pak Yudi, Bu Nafisah tadi juga saya sempat menyimak sebentar. eh Intinya untuk kita ingin melihat progres yang terbaik dari kawan-kawan sehingga nanti di Monas yang kedua kami sudah eh, mendapatkan progres yang lebih baik daripada hari ini. Dan selanjutnya mungkin lebih sering untuk berkomunikasi dengan pembimbing, lebih intens untuk berkomunikasi dengan mereka. Juga mungkin nggak menutup kemungkinan untuk berdiskusi juga dengan kami reviewer. Mungkin itu saja Bu Safrida. Baik, terima kasih Bapak Hafin sudah menyempatkan waktu ya Pak di sesi-sesi kesibukannya. Terima kasih Bapak Ibu reviewer atas saran dan masukannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada dosen pembimbing Ibu Rusma dan juga tim. Di sini ada tim pelaksana dan ketua serta seluruh panitia. Saya memohon maaf apabila ada kegelapan, baik salah perkataan ataupun perbuatan selama kegiatan. Sebelum kita tutup, kita mohon pada Bapak Muhtaridah. Halo Bapak, Baik, apa terima sudah kasih. terdengar? Sudah Ya, baik, aktif. Ya, Alhamdulillah sudah sudah hidup join lampu ya ya. Pak ya. Baik, terima kasih Halo Bu Pak, Safrida. Halo, ya, halo. silakan Pak untuk Suara saya ya. aman ya? Halo Pak, Terdengar ya suaranya? terdengar Pak. Oke, baik, terima kasih. Izin sebentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Yang, wabarakatuh. yang saya hormati tim reviewer ya, Pak Ari, Pak Yudi, Pak Afin, Bu Nafisah, eh, tim UPA, dosen pembimbing ya ada Bu Rusma, dan juga yang kami banggakan para mahasiswa tim PKM UTU 2026. Mungkin beberapa hal yang menjadi catatan adalah yang pertama, tahun ini tim ini merupakan satu-satunya yang lolos. Artinya kita harus betul-betul berjuang ini ya. Ini adik-adik mohon dengan sangat terus berkoordinasi dengan para reviewer. Jangan sungkan-sungkan menghubungi reviewer. Awalnya kemarin rencana saya akan bagi reviewer pendamping,
Cuma karena satu kelompok ya udah nggak bisa dibagi. Tapi teman-teman ini tolong hubungi reviewer nanti, minta saran ke reviewer, terutama Pak Ari, Pak Yudi ya, Bu Nafisa, Pak Afin. Silakan diminta saran karena para reviewer ini adalah orang-orang yang hebat sebenarnya, yang sudah banyak prestasi, sudah banyak intinya mereka lebih banyak pengalaman. Juga nanti koordinasi bersama dosen pembimbing supaya apa yang tadi misalkan Pak Ari sampaikan, yang runut tadi itu dilaksanakan. Ini mohon gerak cepat ya. Itu mulai besok, besok hubungi Pak Ari. Nanti boleh Pak Ari kasih nomor Pak ya. Kalau teman-teman mahasiswa pengen hubungi Pak ya. Nanti kita kasih nomor reviewer. Silahkan kalau mau diskusi yang tentang PKM yang detail sama Pak Ari insya Allah, sama Pak Ari insya Allah aman. Kalau tentang publikasi itu Pak Yudi, ya Pak Yudi itu dosen komunikasi itu bisa hubungi beliau, konsul, ya. Nanti kalau hal lain bisa dengan Bu Nafisah, bisa dengan Pak apa tadi Pak Hafin ya. Beliau mereka juga orang-orang hebat sebenarnya. Jadi harapannya adalah para mahasiswa ini aktif. Di mana kurang saya Pak tanya ke ke mereka. Di mana kurang saya Pak? Apa yang perlu saya apa yang perlu kami tampilkan? Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, karena ini kita lakukan secara berkala setiap bulannya penilaiannya, maka harus ada improve, ada progres yang terlihat ya. Itu output-outputnya, standar-standarnya itu jangan asal ngomong pas presentasi, tapi tunjukkan bukti ya, tunjukkan bukti. Itu caranya nanti diskusi dengan Bu Rusma ya, gimana cara buat buktinya sehingga orang mendengar itu yakin gitu. Oh, gimana cara buat buktinya, Pak? Ada saran satu. Itu misalkan tentang eco-friendly misalnya. Ini kan eco-friendly. Ya, kalian ngeklaim eco-friendly. Nah, itu tunjukkan bukti di Instagram kalian eco-friendly. Ada video apa misalnya apa itu bisa terdegradasi selama beberapa hari udah hilang gitu ya. Itu kan eco-friendly atau bisa di flash tadi tunjukkan video nge-flash hilang dia. Itu eco-friendly misalnya. Atau zero dust. Kalau dalam wadah ya, videoin. Nah, gimana dia debunya. Pokoknya tampilkan aja di Instagram kalian. Jadi postingan Instagram itu seperti Pak Edi bilang tadi nggak harus nunggu eh, periode yang ditetapkan sama Belmawa. Kalian tetap bisa posting itu. Jadi orang-orang kalau mau lihat di mana eco-friendly tinggal lihat Instagram kalian gitu ya. Di mana zero dust tinggal lihat Instagram kalian gitu ya. Karena kalau kalian jelaskan semua di PPT itu bakalan panjang nanti ya. Oke, itu yang kedua. Artinya teman-teman harus aktifkan tuh Instagram ya. Itu yang pegang Instagram PJ dokumentasinya itu harus betul-betul hebat, harus betul-betul memang orang mau ya, bukan dipaksa gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini tolong pelajari cara presentasi PKP. Itu tadi contoh saya kirim satu ya di grup. Itu satu. Kalian boleh explore itu di YouTube banyak kali itu. Gimana awalnya misalkan tadi pas Bu Safrida bilang tolong cek sound ya. Cek soundnya ada yang standar, yang teman-teman tadi standar kali cek soundnya. Ada yang keren gitu ya. Coba belajar yang keren, ya. Ada tuh. Coba belajar yang keren. Terus memulai presentasi. Kalau pengen bagus public speakingnya, mulai presentasi bisa pakai latar belakang dulu, baru keluar judulnya. Bisa, pokoknya ada yang keren lah, ya. Jadi jangan terlalu standar gitu. Kita harus di luar standar cara ngomongnya gitu. Jawab pertanyaan juga gitu. Jawab pertanyaan juga harus apa namanya harus terstruktur gitu. Harus mungkin ada. Jadi menjawab pertanyaan itu jangan langsung ya enggak gitu. Tapi ada sedikit pengantar gitu. Jadi biar keren. Karena ini bakalan dipakai terus sampai PKP, sampai kalian kerja nanti pun itu bakalan kepake itu. Cara ngomong kalian, cara kalian bekerja dalam sebuah sistem yang apa namanya yang strategik, yang rapi gitu ya. Itu bakal dipakai terus. Nah, ini mungkin beberapa hal ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada para Bapak Ibu reviewer, kepada dosen pembimbingnya, kepada tim UPA, dan juga semangat kepada para mahasiswa ya
Ini sudah selesai UAS, insya Allah nanti sudah bisa fokus. Jangan pula selesai UAS pulang ke rumah semua nanti. PKM-nya ditinggalin di UTU gitu. Ya Bu Safidaya. Nanti Bu Safidanya bakalan susah sini nanti. Karena PJ PK-nya Bu Safida. Nanti jangan ditinggalin di UTU. Itu udah selesai UAS, kalian harus lebih fokus lagi gitu ya. Oke, mungkin beberapa hal itu silahkan dipahami dengan baik. Ini ada rekamannya hari ini. Silahkan ditonton ulang nanti ya, kalau memang ini. Supaya harapannya bisa ditindaklanjuti dengan benar gitu. Dan juga nanti boleh dihubungi itu reviewer. Pak, kami ingin konsul Pak sedikit. Boleh itu ya. Oke ya, terima kasih ya semuanya. Mungkin sekedar yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muntarida. Baik Bapak Ibu dan seluruh hadirin, di tahap ini adalah sesi penutupan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah perkataan maupun perbuatan selama memandu kegiatan pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu reviewer yang sudah mau meluangkan waktunya, dan juga kepada panitia yang sudah berusaha untuk menyelenggarakan ya kegiatan ini, walaupun ini hari libur gitu ya. Alhamdulillah bisa dilaksanakan melalui via Zoom. Baik, terima kasih pada juga seluruh tim dan juga dosen pembimbing. Akhir kata, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.